Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah IoT pada pertemuan ketiga, yaitu dengan topik komunikasi data IoT dengan protokol MQTT menggunakan sensor DHT22 ke broker HiveMQ. Jadi di sini tujuan praktikumnya yaitu agar mahasiswa mampu mengirim data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 ke broker MQTT public, yaitu broker hivekey.com, dan membaca data menggunakan aplikasi MQTT. Jadi ini adalah komponen yang digunakan, yaitu saya menggunakan Node MCU ESP 8266, terus sensor DHT22, terus ada kabel jumpernya juga, dan breadboard, terus laptop dengan Arduino IDE, aplikasi MQTT dapat di-download di sini, terus juga koneksi internet yang aktif. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi MQTT-nya. Ini ada webnya yang sudah disediakan oleh dosen. Terus dapat dibuka di new tab. Oke. Ini klik yang pada bagian atas, terus pilih yang download ini. Terus pilih sesuaikan dengan spesifikasi laptop atau komputer yang teman-teman pakai. Di sini karena spesifikasi laptop saya adalah 64 bits, jadi saya mendownload yang ini, 60 Windows 64 XX ini ya. Yang pilih yang desktop. Terus setelah berhasil diinstal, tampilannya akan seperti ini. MQTT sudah mendownload dan menginstalnya, tampilannya seperti ini. Ini adalah aplikasi dari MQTTX. Kemudian di sini rangkai DHT22. Jadi saya akan merangkai DHT22-nya. Ini agar lebih besar. Oke. Jadi di sini sensor DHT22-nya sudah saya colokkan ya dengan kabel jumper. Terus di sini kita hubungkan DHT22-nya ke ESP8266. Ini juga sudah saya sambungkan ke kabel USB. Terus bisa kita sambungkan yaitu VCC ke 3V3. VCC itu adalah pada bagian yang plus, ini plus di bagian sini. Terus kalau bagian plus itu di sini saya kabelnya warna abu-abu. Jadi hubungkan yang plus 3V3 plus 3V3, terus data yaitu out-nya D4. Di sini kabel saya warna putih yang out. Hubungkan ke D4 di ESP8266. Terus yang min itu adalah kabel yang warna hitam, dihubungkan ke ground GND. Ini kan GND ke GND. Jadi seperti ini hasilnya. Oke. Terus jika sudah selesai merangkai DHT22 dan ESP8266 seperti ini, maka kita dapat masukkan kode programnya yaitu ke Arduino. Saya akan buka Arduino IDE-nya terlebih dahulu. Arduino IDE.
Jadi di sini sudah ada kodenya karena sebelumnya saya sudah mencoba di lab. Kemudian, di sini juga kita harus menambahkan library tambahan pada Arduino IDE-nya. Jadi di bagian tools, manage library, ketikkan pub sub client. Ini lagi loading ya, lagi mencari. Nah, ini dia. Oh, bukan. ESP. S-nya besar, sub client. Nah, ini Basic Already. Jadi, kenapa harus menginstal terlebih dahulu library PubSub Client? Karena PubSub Client ini digunakan untuk membuat perangkat berbasis ESP8266 agar bisa berkomunikasi dengan broker MQTT. Jadi, dengan library ini kita bisa mempublish atau mengirim data ke topik MQTT tertentu, misalnya sensor yang akan kita kirim ini adalah data suhu dan kelembapan. Terus kita juga bisa subscribe atau menerima data dari topik lain, misalnya dengan perintah apa topiknya gitu. Di sini topik saya, untuk kode ini saya kodenya bukan dari ini, karena di sini masih ada sedikit kekurangan, yaitu di bagian include ini WiFi ini seharusnya ada ESP8266 terlebih dahulu agar menyatakan kalau WiFi-nya itu didapatkan dari ESP8266 sesuai dengan not MCU yang dipakai. Kemudian di sini masukkan nama WiFi-nya. Saya memakai WiFi dengan nama Lily. Kemudian ganti dengan passwordnya, yaitu dengan password WiFi-nya apa. Ini password WiFi saya. Terus MQTT server ini yaitu harusnya ini MQTT server ini adalah broker hivemq.com. Ini saya salin, tempel. Terus untuk topiknya yaitu Polinella /ayot/ ini npm saya 24782009/dht22. Terus jika sudah seperti ini, maka dapat kita sambungkan yaitu kabel USB-nya rangkaian not MCU dengan sensor DHT22 disambungkan ke laptop. Oke, jadi lalu dijalankan di compiling sketch. Kita tunggu terlebih dahulu. Buka di tools serial monitornya untuk melihat data suhu dan kelembapan. Tunggu terlebih dahulu sampai 100%. Di bagian serial monitor ini ya, di tools serial monitor ini dia.
Nah, ini gagal membaca dari sensor DHT dua-duanya karena di sini dapat kita ubah pada bagian kabel yang GND itu kita pindahkan ke bagian GND sebelah pojok sini. Nah, ini dia. Jadi ini sudah bisa membaca temperatur dan humidity-nya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita masuk ke aplikasi MQTT-nya. Di MQTT kita mengikuti langkah yang ada di sini. Jadi buka aplikasi MQTT, terus kita buat koneksi baru dengan nama Hive MQ Public. Ini karena dapat dilihat dengan memasukkan topiknya, ini public. Jadi klik yang tanda plus bagian connection ini, new connection, terus beri namanya ini Hive MQ Public. Kemudian hostnya, untuk hostnya yaitu ini dia, broker hivemq.com. Ini dapat kita salin. Terus konekkan. Nah, ini sudah berhasil terkonek. Tambah new subscription di topik ini. Kita lihat pada ini ya, kode yang ada di Arduino. Ini Polinella ini kita salin, terus letakkan pada bagian new subscription ini. Terus jika sudah seperti ini, confirm. Nah, maka data untuk temperatur dan humidity-nya dapat kita lihat dan kita pantau secara real time juga di aplikasi MQTT. Jadi untuk praktikum 3 ini sudah berhasil mengirimkan data suhu dan kelembapan dari Arduino IDE ke aplikasi MQTT. Ini untuk tanggal dan jamnya ya, sudah berhasil. Mungkin untuk sekian pada praktikum ketiga mata kuliah IoT ini, saya sudah berhasil menampilkan. Nah, ini MCU-nya sudah terhubung ke WiFi dan broker HiveMQ, terus data suhu dan kelembapan dikirim setiap 5 detik sekali, dan MQTT-nya menampilkan data JSON secara real time. Mungkin untuk sekian pada video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.